Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din wa dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para agama yang kita hormati, kita muliakan, para muhibin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dan inayah. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkat dan rahmat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan hanya di alam dunia, juga hanya sampai di alam surga yang nanti. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah. Malam ini kita tepat berada di malam 1 Muharram 1446. Artinya malam ini kita memasuki malam tahun baru. Malam tahun baru Islam, karena tahun inilah yang nanti akan kita bawa mati. Tahun inilah yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada beberapa lagi yang wajib berdua. Maret, April. Yang tampaknya di akhirat itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadhan bulan, Ramadhan Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Dalam Al-Quran disebutkan inna iddat asyhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna iddat asyhur 'inda Allah, bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan. Itu terjadi ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Di situ ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Di situ ada 4 bulan mulia, 3 berturut-turut, 1 menyendiri. 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang menyendiri, Rajab. Nah sekarang kita berada di Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang diagungkan Allah. Dzulhijjah, dan sekarang kita berada di bulan Muharram. Tepatnya sejak tenggelam matahari tadi kita berada di 1 Muharram. Para hadirin rahimakumullah. Pada awal tahun Islam ini kita patut berharap kepada Allah, kita patut memohon kepada Allah agar tahun ini kita lebih baik daripada tahun lalu. Tahun ini kita lebih takwa kepada Allah, dan tahun ini
rezeki kita dimurahkan oleh Allah daripada tahun. Segala kebaikan-kebaikan kita minta kepada Allah untuk menghadapi tahun yang akan kita lalui. Para rahimahullah, puasa di bulan haram ini dituntut, terutama pada bulan Muharram ini ada yang namanya 10 Muharram, ada yang namanya 9 Muharram atau Tasu'a, tambah lagi 1 hari dengan Asyura. Pada hari-hari itu kita sangat dianjurkan untuk puasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mencontoh lingkungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap juga bisa pada Muharram, pada hari-hari Asyura kita berpuasa, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita melanjutkan pengajian kita yang lalu tentang lanjutan daripada surat Al-Fatihah. Kita masuk ke ayat yang ke-6. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kita mulai. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di dalam banyak kitab di sini diperhatikan waktu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena di situ ada pasti yang kalau kita salah, yang kalau kita ketinggalan akan membahayakan bacaan kita. Kalau kita sembahyang membahayakan sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi apabila dibaca di situ dengan ringan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kada ada tasydidnya. Artinya apa? Kepada Engkau wahai matahari kami menyembah, kepada Engkau wahai matahari kami menyembah. Apa hukumnya? Kalau mengerti, paham, bukan hanya haram, murtad. Hanya ini kita hati-hati ingat waktu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu mesti bertasydid. Iyyaka hanya kepada Engkau. Kalau iyyaka kepada Engkau yang matahari kami menyembah. Jadi ini ada lampu perhatian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ada mendengar orang-orang dekat kita yang kebetulan membaca surat Fatihah, pasti ini dia pernah membuat kita nasta'in, kita wajib menanggung.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, hanya kepada Engkau iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, kita masuk kepada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan lawan kami jalan yang benar. Padahal lawan kami jalan yang lurus. Padahal lawan kami jalan yang jujur. Karena di hadapan kita ribuan jalan, tapi di situ hanya ada satu yang menyampaikan kita ke surga. Di situ hanya satu yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, disitulah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Inilah satu-satunya doa di dalam surat Al-Fatihah. Inilah satu-satunya permintaan kita kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah. Dulunya kita sanjung, kita puji Allah sebagaimana Dia berhak sanjung puji. Ar-Rahmanur-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hanya ini ada doa di dalam surat Al-Fatihah. Ada minta sihat, ada minta hajat, ada minta surga, ada. Tapi yang kita minta apa? Padahal lawan kami mana jalan yang lurus, mana jalan yang menuju ke ciptaanmu, mana jalan yang menuju kepada surga. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama di sini ada doa permintaan. Doa silahul mu'min. Doa itulah yang senjata yang kita miliki. Doa itulah senjata yang kita miliki. Ini yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar. Berdagang, minta kepada Allah, mintalah pedagang yang lurus. Dagang yang membawa kita kepada ridha-Nya Allah, perdagangan yang membawa kita ke surga-Nya Allah. Ini perdagangan yang lurus. Kayak apa berdagang supaya berdagang yang lurus? Mengkajilah tentang perdagangan. Kalau memang kita ingin menjadi pedagang, petani kayak apa? Petani yang siratal mustaqim, petani yang jalan yang lurus. Semuanya diajarkan dalam agama Islam. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan di dalam Islam tentang keperluan kita sehari-hari. Apa yang kita diajarkan dalam Islam? Makan diajarkan, minum diajarkan, isinya diajarkan, pakai pakaian diajarkan.
Semua gerakan kita diajarkan dalam Islam. Yang intinya apa? Supaya kita menuju jalan yang lurus. Nah, para hadirin rahimahullah. Ini pertama di situ adalah doa, permintaan kita kepada Allah jalan yang lurus. Kita minta. Bila kita berdagang jalan lurus yang kita tempuh, ada bakal rugi, ada bakal bangkrut, ada bakal makan udara. Asal berdagangnya di jalan yang lurus. Orang jadi pegawai negeri asalkan berada di jalan lurus, dia akan selamat. Ini yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kada wajib minta kaya, kita kada wajib minta suci, kita kada wajib minta sihat, kita kada wajib minta aman. Yang wajib kita minta siratal mustaqim. Petunjuk kepada kita yang lurus. Jadi di sini mengajarkan kepada kita doa itu permintaan dari orang bawah ke atas disebut doa. Kalau permintaan dari orang atas ke bawah namanya perintah. Perintah. Nah ini dari kita, dari hamba Allah, minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang jujur, yang menyampaikan kita kepada ridha dan surganya Allah. Ini yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, ada yang boleh, bahkan sangat patut kita minta. Apa? Hidayah. Minta kepada Allah petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah ini hukumnya bisa wajib. Kalau kita sedang sholat, di situ kita wajib minta petunjuk kepada Allah melalui ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Ada permintaan kepada Allah yang sangat patut kita minta, kekuatan iman. Ini sangat patut kita minta kepada Allah, kekuatan iman. Apa sabda Rasulullah? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Iman itu turun menaik, iman itu kuat melemah. Hari ini kita kuat iman, besok belum tentu kuat iman kita. Nah di situ kita disuruh minta kekuatan iman. Kita minta ya Allah, gimana engkau ini iman yang kuat? Iman yang kuat itu apa yang kita minta? Iman yang kuat itu iman yang tidak tergoda dengan godaan-godaan yang menjatuhkan kita dalam kemaksiatan. Itu iman yang kuat. Ada orang beriman cuma karena kuat. Iman lainnya
suasana, melihat keadaan cuaca baik, bagus iman dia. Bila cuaca dengan orang baik juga iman dia. Ini beriman. Tapi imannya ini tergantung keadaan. Nah itu kita ada menghendaki demikian. Kita menghendaki kepada Allah minta iman qawiyah, iman yang kuat. Iman yang kuat apa? Waktu kita kaya, kita tetap beriman kepada Allah. Waktu kita miskin, iman kita akan menurun. Waktu kita sakit, iman kita akan menurun. Waktu kita kena musibah, iman kita akan menurun. Iman yang qawiyah, iman yang kuat. Ini patut kita minta. Apalagi yang patut kita minta, yang dianjurkan kita minta, keyakinan shahihah, keyakinan yang benar-benar yakin. Apa di antaranya yang dituntut oleh keimanan yang kuat, yakin yang kuat? Kita bakal mati, yakin sedikit pun kita kada boleh. Kita bakal mati, bukan kalau dia bakal mati kita. Itu semua yakin. Ini yakin yang benar-benar yakin. Jangan hanya sampai di situ. Kalau perkara mati, semua yakin bakal mati. Tapi ada keyakinan lain yang kita dituntut demikian. Apa contohnya? Ma qaddarallahu lak yasiru ilaih, wa ma yuqaddirullahu lak la yasiru ilaih. Ini harus keyakinan. Sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk engkau pasti sampai kepada Allah. Sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk engkau pasti akan sampai. Kalau ini kita punya keyakinan, kita tidak akan gelisah dalam berdagang, kita tidak gelisah dalam berubah, kita tidak gelisah dalam menghadapi apapun. Karena kita punya keyakinan sesuatu yang ditakdirkan Allah pasti sampai kepada kita. Yang tidak ditakdirkan pasti akan sampai kepada kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah keyakinan shahihah Allah Subhanahu keyakinan yang benar, nanti itu disuruh kita minta. Jadi kita berdagang, kita tidak mudah, kita berusaha, mendapat kita punya keyakinan. Bila yang namanya rezekiku pasti sampai. Bila ada rezekiku ada bakal sampai. Kayak apa kamar itu untuk ada bakal kepada kalau memang itu ada rezeki. Tapi kalau ini rezekiku ada banyak banjir, tetap banjir. Kenapa? Karena yang ditakdirkan Allah untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Nah ini yang dituntut. Yakin soalnya kita minta kepada Allah, yakin yang benar-benar yakin. Nah, para mereka rahimahullah. Apalagi yang patut kita minta kepada Allah, husnul khatimah. Husnul artinya apa? Penutupan yang baik, penutupan hidup yang baik. Husnul minta husnul khatimah itu kan berkata salah.
Minta husnul khatimah kepada Allah, kada bakal rugi. Allahumma khtimni husnul khatimah. Ya Allah, tutup akhir hidupku dengan husnul. Tanda-tanda orang yang matinya husnul khatimah, tanda-tanda orang mati husnul khatimah, sejak ini dia takut su'ul khatimah. Sejak ini dia selalu minta kepada Allah husnul khatimah. Tanda ini mengapa tidak husnul khatimah? Husnul khatimah apa ada? Husnul khatimah itu ada dua. Ada husnul khatimah yang nomor satu. Apa husnul khatimah yang nomor satu? Orang yang menutup hidup dalam dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis itu ada simpan dia. Seharian ada simpan dia. Malam pastinya. Nah ini orang husnul khatimah yang besar, yang paling tinggi. Karena dia menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ini yang kita minta kepada Allah. Minta ini dari bakal salah, karena bakal bahaya. Minta. Tanda-tanda orang yang matinya husnul khatimah, satu, dia takut husnul khatimah. Yang kedua, dia selalu minta husnul khatimah. Yang pertama, husnul khatimah yang paling besar, yang paling mulia, yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Habis itu tidak berbicara apa-apa lagi sampai dia meninggal dunia. Inilah yang kita mestinya. Ini yang kita rindukan sesungguhnya. Kita akhiri hidup dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita ingin? Sabda Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menutup hidup dunia dengan la ilaha illallah, maka ini nakal dia, biar nakal. Maka ini dari penyembahnya, biar penyembahnya. Bila orang yang kawat, orang yang bisa menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, berbeda. Rasulullah mengatakan dakhala jannah. Nah, ini husnul khatimah yang paling tinggi, husnul khatimah yang paling tinggi. Ini yang kita inginkan, ini yang kita mau, ini yang kita minta kepada Allah. Nah, husnul khatimah juga, tapi tata bawah pada itu. Orang yang menutup hidupnya dengan kalimat terjibah lain. Contohnya apa? Allah, 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 rahmati. Ini surah khatimah. Namun tidak setinggi orang yang menutup hidup dengan la ilaha illallah. Nah, jadi kita minta husnul khatimah kepada Allah, itu pasti benar, pasti dapat pahala. Jika ada salah kita minta, sembahyang kita minta husnul khatimah, dalam sujud kita minta husnul khatimah. 10 kali sehari kita minta, 20 kali sehari minta, makin bagus. Makin kita khawatir mati kada baik, makin kita khawatir mati jahat, makin kita berharap mati baik, itu makin menjadi kenyataan hadapan kita.
Tapi kalau orang-orang yang merasa aman daripada itu, lalu dia kadang-kadang minta husnul khatimah, dan dia merasa begitu, nah ini alamat orang mantap, kada akan dapat husnul khatimah. Para muhibin rahimahumullah, ini permintaan kita kepada Allah ada yang wajib. Apa yang wajib? Wajib kita minta, jangan minta kita berusaha. Ini wajib kita di dalam salat waktu kita membaca surat Al-Fatihah. Permintaan yang sunat, minta husnul khatimah, minta iman yang kuat. Ini permintaan yang sunat. Minta kepada Allah supaya rajin beribadah, permintaannya yang sunat. Jangan sekali-kali minta kepada Allah, ya Allah luaskan bagiku rezekiku, karena belum tentu itu baik bagi dia. Jangan sekali-kali minta kepada Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Pengertian jangan itu antara tidak ada haram atau makruh. Jangan itu, jangan minta kepada Allah, ya Allah luaskanlah rezekiku ya Allah. Ada begitu kita. Kalau ada begitu antara dua tidak ada haram atau makruh. Maka bilanya haram atau makruh ini kabul, berarti itu istidraj lanjutan. Jadi jangan sekali-kali minta kepada Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Boleh kita minta itu ditambah. Ya Allah, luaskanlah rezekiku ya Allah, untuk taat kepada Engkau ya Allah. Nah, apa itu? Menambah itu antara dua, lihat dari haram itu baik itu mana? Ayo kita minta ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Ayo tapi tambahin untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berbuat ibadah kepada Allah. Diminta rezeki kepada Allah yang luas dan banyak untuk taat, untuk ibadah. Jangan menambah itu kabul, itu istidraj dan bulan. Dalam bahasa Arab, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban yu'aduna ala ibadatika wa ta'ala. Itu bahasa Arab. Allahumma rzuqni, Allah berikan aku rizqan wasi'an, rezeki yang luas, halalan thayyiban, yang halal yang baik, yu'inuni, yang membantu aku untuk taat kepada Allah. Ini ada di kata minta luas rezeki kepada Allah, asal dikaitkan. Ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah, agar hamba bisa beribadah kepada Allah. Ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah untuk taat kepada Engkau. Luaskan rezeki hamba ya Allah untuk bisa naik haji ya Allah. Taat kepada Allah. Kalau ada ditambahin itu kurang sari. Kenapa kurang sari? Karena besar Tuhan sari pun kita akan bertambah itu. Karena kita dianggap Tuhan pada namanya rezeki luas itu baik.
Siapa tahu kita rezeki luas, duit banyak, kita perampok, bunuhnya kita. Siapa tahu rezeki banyak, duit banyak, kalau disukai, jadinya nggak tahu disukai. Orang mungkin ada duit nih, lagi bisa tidak musuh. Kalau disukai kerja apa? Sekali duit miliaran, lihat malam disukai. Baik dan lebih banyaknya, hanya baik. Orang lebih banyak itu perlu untuk taat kepada Allah. Duit banyak, muka baju baik, pakaian baik untuk ibadah kepada Allah. Ini ibadah buruk, isok pengantin kemana melarang jadi. Ya, ini yang kita sadar pulang nanti. Sudah urusan anak-anak, terus kepala begitu ada orang berita kebenaran, meminta bukan. Sudah nomor bagi saya dengan acara apa, angkat dengan kita, berhutang-hutang, kredit, bukan. Nah ini perilaku yang jauh dari kesukaan Allah. Ini adalah kenapa tidur. Di Tuhan kita bisa bayangin aku tidak murah-murah. Sudah pakai pisau melanjutkan Tuhan untuk bayangin. Jadi itu secara ada sengaja, secara tidak langsung itulah menampakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Itu menampakkan kualitas iman kita. Namanya dengan mati masuk surga. Kurang mengenai kita mati hendak masuk surga diberi hisab tanpa hisab. Kita boleh minta dunia kepada Allah. Kita boleh minta kaya kepada Allah, tapi yu'inuni ala yatik yang menolong aku taat kepada Allah. Ayo di dunia, ayo di syariat, tapi yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Nah, para hadirin, jadi jangan minta harta. Karena itu di luar ihdinas siratal mustaqim. Jangan minta luas rezeki. Kalau ada dikaitkan dengan untuk ibadah kepada Allah. Jadi silahkan minta Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban yu'inuni 'ala ta'atika wa 'ibadatik. Ya Allah, aku minta kepada rezeki yang halal baik luas yang menolong hamba untuk ibadah kepada Allah. Belum lagi datang rezekinya, pahala datang belum. Belum lagi datang rezekinya, pahala datang belum. Kalau kita berdoa luas rezeki untuk taat beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali minta sihat kepada Allah kecuali disertakan dengan khairah kebaikan. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau kesehatan ya Allah, agar hamba bisa mudah ibadah kepada-Mu. Nah, ini permintaan apa pahala? Minta kepada Allah sihat agar mudah beribadah kepada-Nya. Bila minta sihat waras, ya, itu karena bisa dari orang-orang. Minta sihat waras. Nah, jadi mintalah sihat kepada Allah yang membuat hamba mudah beribadah kepada Engkau. Minta sihat kepada Allah mesti dikaitkan, mesti diikat dengan kemudahan taat
Mau kita ada sihat, kita rokok lagi, sujud lagi, duduk lagi. Kalau kita ada sihat, coba kalau tidak sihat, kalau nyaman semua. Nah, jadi mintalah kepada Allah sihat yang membantu, menolong, memudahkan untuk taat kepada Allah. Belum lagi datang sihat kita berpahala. Inilah doa yang kita tidak rugi minta kepada Allah. Kenapa? Berpahala. Berpahala kita minta. Nah, ini minta iman yang kuat, minta keyakinan yang benar, minta mati husnul khatimah. Ini permintaan yang mulia. Ya Allah, meminta kepada Engkau keluasan rezeki yang halal untuk ibadah kepada-Mu. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau kesehatan yang baik agar hamba bisa mudah ibadah kepada-Mu. Itu permintaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak minta kepada Allah sesuatu yang belum tentu baik. Misalnya di kampung kita ada pemilihan pembakar. Ada orang menjauh tentang jadi pembakar. Jangan sekali kali minta bantuan yang Allah jadi akan menjadi pembakar. Karena sebetulnya karena ini orang sudah jadi pembakar, ini bisa menjadi. Kalau hendak berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ikut pemilihan pembakar, menangkanlah hamba, jadikan untuk pembakar yang taat ibadah kepada-Mu. Nah, bagus. Pembakar jadi jangan pahala dapat sudah. Pahala sudah. Jadi pembakar belum tentu baik. Jabatan tinggi belum tentu baik. Minta yang belum tentu baik, Allah marah. Bukan dia minta belum tentu baik, dia minta apa? Allah marah. Kita minta kepada Allah yang pasti baik. Nah, yakin yang benar, usul khatimah, rezeki yang halal yang membawa ibadah kepada Allah. Sihat ya Allah agar hamba nyaman beribadah kepada Engkau. Ini permintaan-permintaannya diridhai oleh Allah. Demikian pula jabatan. Ulun derajat orang besar, mulai orang berbakar, tapi kan berbakar dia tidak. Berbakar. Yang bupati, kalau bupati datang, kalau gubernur datang. Bukan bisa mendoakan, ya Allah jadikan suci membakar. Jadikan suci bupati ada bakar itu mendoakan. Yang Allah doakan apa? Ya Allah jadikan suci itu membakar yang menambah ketaatan Allah sendiri. Makanya rekat Allah dulu. Bukan doakan menang. Bupati dan gubernur apakah? Ulun doakan menang bila itu menambah ketaatan dan ketakwaan Allah. Itu berjauh tidak bisa mengusahakan. Dua orang tidak bakal menangkan itu. Ya Allah menangkan sikit jangan membakar kalau itu menambah ketakwaan kepada sini. Ya percaya dalam menambah ketakwaan mereka bisa jadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Fatihah yang agung mengajarkan kepada kita kalau minta kepada Allah, minta yang pasti baik, minta yang pasti menuju surga. Contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Padahal lawan kami ya Allah di situ surga. Padahal lawan kami ya Allah di situ kerajaan Engkau. Itu yang akan kami tuju. Jadi ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
menggunakan jalan yang lurus itu artinya satu-satunya doa yang ada dalam surat Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan apa? Doa ini sangat penting. Katanya kada seberapa penting ada dibuat dalam surat Fatihah. Banyaknya yang perlu sihat, amal, tentram, tapi kada dibuat dalam Fatihah. Yang dibuat dalam Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat dalam siratal mustaqim. Alhamdulillah.